Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis yang mulia, majelis yang mempelajari tentang sosok pribadi panutan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa meneladaninya. Dengan mempelajarinya kita akan merasa lebih dekat dan bisa mengambil faedah dari peristiwa demi peristiwa yang beliau jalani. Yang pada malam hari ini kita meneruskan tentang faedah dari peristiwa perang Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW, bergabung dengan pasukan Ahzab atau pasukan dalam peristiwa perang Khandaq. Faedah berikutnya yaitu tatkala datang Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Rasulullah SAW beliau berkata kepada sahabat-sahabat dari Ansar, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Maka disyariatkan menghormati orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang punya kebesaran, memuliakan mereka dan juga menghargai mereka. Jadi ini adalah syariat untuk kita sekalian. Terhadap orang-orang yang punya kedudukan, maka kita tempatkan mereka pada tempatnya. Tidak kita samakan dengan kebanyakan orang. Jadi sabda Rasulullah SAW ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ini datang dalam keadaan yang terluka, masih terluka dalam perang Ahzab. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berdiri kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin mereka ini. Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Berdiri menyambut kedatangan pemimpin orang-orang Ansar ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Maka kita tegaskan kembali, dengan sabda ini maka disyariatkan bagi kita sekalian untuk menghormati orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya kebesaran. Kita memuliakan mereka dan kita menghargai mereka. Apakah mereka itu mempunyai kebesaran karena kedudukan mereka soal usia? Maksudnya mereka lebih tua, atau mereka orang-orang yang berilmu, atau pemimpin-pemimpin yang menguasai sebuah wilayah. Maka disyariatkan bagi kita sekalian untuk berdiri kepada mereka ini.
Orang-orang yang punya kemuliaan karena sisi usianya. Mereka lebih tua, ya kita hormati, kita muliakan. Maka bagus sekali adat istiadat di kalangan kita, orang-orang Jawa ini, terhadap yang lebih tua, maka kita memuliakan mereka dengan bahasa yang lebih sopan ketika berbahasa, dengan bahasa yang halus, bahasa kromo, tidak nguku seperti kita berbicara dengan orang-orang sesama kita. Orang Jawa tidak akan duduk metangkring atau begaga ketika berhadapan dengan orang yang lebih mulia dari mereka dari sisi usianya. Ini ada sopan santun yang ada di kalangan kita orang-orang Jawa. Apalagi duduk lebih tinggi daripada orang-orang ini. Ini masuk kategori tidak sopan. Ya. Jadi di dalam agama kita Islam memang tidak sedetil itu. Tetapi secara umum disebutkan terhadap orang-orang yang punya kemuliaan, kedudukan karena usia mereka, karena keilmuan mereka, atau karena kepemimpinan mereka ya, sebagai pejabat. Maka di kalangan kita ini detail sekali di dalam memuliakan, menghormati mereka ini. Saya contohkan tadi ketika duduk saja. Mereka tidak akan duduk begaga, tidak akan duduk metangkring. Mereka tidak akan duduk lebih tinggi daripada orang yang lebih tua. Karena menghormati mereka. Ketika salim, mereka mencium tangannya kalau di kalangan kita. Kalau di orang Arab ya dicucup mbubunani. Ya. Jadi tiap daerah mungkin berbeda di dalam memuliakan seseorang. Ya tidak bisa apa yang terjadi di sini kemudian kita praktekkan di tempat yang lain. Siji desa mawa cara. Lain lupuk, lain belalangnya. Lain apa? Lain lupuk, lain belalangnya. Lain ladang, lain belalangnya, gitu ya. Lain ladang, lain belalang. Lain tambak, lain isinya. Ada yang kerapu, ada yang kurang. Jadi memang itu ajaran Islam seperti itu. Bukan berarti ajaran Islam itu kasar seperti orang Arab gitu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi bisa hal-hal yang kembali kepada uruf menjadi dalam menerjemahkan, memuliakan orang itu bagaimana. Ya, dan bukan hanya orang yang lebih tua, tetapi orang yang lebih berilmu, ya. Orang yang punya kedudukan sebagai penguasa, yang menguasai sebuah wilayah, apakah pemimpin kecamatan atau perangkat-perangkat mereka. Ini kita dudukkan seperti kedudukan mereka sebagai orang yang dimuliakan di tengah masyarakat. Nah, cara pensikapannya setiap daerah bisa berbeda-beda. Yang intinya secara umum agama Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk memuliakan orang-orang ini, menghormati mereka, ya, menghargai mereka, tidak menyamakan rata, serata-ratanya, yang membedakan takwanya, tidak seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari ketakwaan karena di dalam mengikuti syariat. Jadi memang ada hal-hal yang dibedakan di dalam mensikapinya. Ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Yang pejabat atau tidak pejabat, yang alim atau tidak alim dan sebagainya, yang tua maupun yang muda, tidak ada bedanya dalam masalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih bertakwa, sekalipun dia budak, maka dia yang lebih mulia. Tapi di dalam hal mensikapi masing-masingnya, Islam memberikan pensikapan yang berbeda-beda. Ya, jangan dengan alasan kemudian yang penting yang membedakan dalam Islam itu takwanya, kemudian dengan orang tua kemudian seenaknya sendiri. Ya, bentak-bentak orang tua ya enggak bisa. Ada ayat-ayat yang melarang kita untuk berkata kasar kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada keduanya
Wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lakuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang memuliakan mereka. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kemuliaan mereka. Kalau di Jawa yang ngomongnya lebih menggunakan bahasa kromo, ini kalimat yang memuliakan mereka. Itulah indahnya agama kita Islam, ya. Ini yang bisa kita ambil dari perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Ya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, Rasulullah SAW menyuruh untuk orang-orang itu berdiri dalam rangka memuliakannya sebagai pemimpin. Kemudian yang juga perlu kita bedakan di sini masalah berdiri ini, ya, antara berdiri dalam istilahnya bainal qiyami ila syahsin wal qiyami li syahsi wal qiyam ala syahsi. Ya, kita harus membedakan antara berdiri menuju kepada seseorang, berdiri untuk memuliakan seseorang, dan juga berdiri untuk dalam rangka melindungi atau mengawasi seseorang. Jadi berdiri ila syahsi al-qiyamu ila syahsi, berdiri menuju seseorang, yaitu ketika bertemu dengan orang yang kita muliakan ini, ya, apabila dia datang, maka seseorang menyambutnya dengan berdiri, ya, dengan berdiri dan menyalaminya, seperti yang dilakukan oleh Tolha bin Ubaidillah tatkala Ka'ab bin Malik datang ke masjid sesudah turunnya ayat Allah yang mengkabarkan tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka Tolha bin Ubaidillah ini ia datang ke Ka'ab dan menyalaminya. Ya, ia menyalaminya, ia mengucapkan selamat atas diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'ab bin Malik ini kan salah satu orang yang tidak ikut perang, kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW dengan dikucilkan. Di mana kaum muslimin tidak boleh mengajaknya berbicara kepada 3 orang ini. Sampai sempit, seakan-akan dunia itu sempit baginya. Bahkan istrinya sendiri tidak boleh untuk berbicara dengannya, sehingga istrinya disuruh memulangkan kepada orang tuanya sampai Allah menerima taubatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dengan menurunkan satu ayat kepada Rasulullah SAW dan dibacakan oleh beliau. Lalu sahabat ini semuanya gembira. Ada yang kemudian sekonyong-konyongan datang ke rumah Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik yang punya baju berapa, sedikit baju, ya, baju yang dipakai itu dilepaskan, dikasihkan sama dia. Saking senangnya dia mendapatkan kabar itu. Ketika dia datang ke masjid, maka Tolha bin Ubaidillah ini menyambutnya, berdiri dengan menyambutnya dan mengucapkan selamat sekaligus memberikan jabat tangannya, menunjukkan akan senangnya apa yang dirasakan oleh saudaranya ini. Jadi Tolha bin Ubaidillah ini berdiri menyambut Ka'ab bin Malik dan berikan ucapan agar diterima tobatnya. Ketika Ka'ab bin Malik ini dihukum oleh Rasulullah SAW karena tidak ikut perang Tabuk. Dan yang berdiri yang semacam ini maka tidak mengapa, bukan sesuatu yang terlarang, bukan dosa. Bahkan bisa dikatakan ini disunahkan. Ya, disunahkan. Karena sungguh telah datang dari sisi Rasulullah SAW perintah untuk melakukan seperti ini. Ya, berdiri dalam rangka menyambut kepada seseorang yang dimuliakan. Juga masuk takrir Nabi SAW, ketetapan Nabi SAW. Apa yang dilakukan sahabat, kemudian Nabi SAW tidak menyalahkannya. Juga dari perbuatan Nabi SAW. Jadi adapun perintah Nabi SAW untuk berdiri
Maka seperti kisah Sa'ad bin Mu'adz di sini. Ya, kisah Sa'ad bin Mu'adz di sini yang Rasulullah SAW menyuruh untuk orang-orang agar berdiri menyambut kedatangannya sebagai orang yang dimuliakan, yaitu sebagai pemimpin. Adapun yang menjadi takrir persetujuan Nabi SAW, Nabi membenarkan ucapan perbuatan sahabat ini adalah kisah Tolha bin Ubaidillah ini ketika dia menyambut Ka'ab bin Malik dengan berdiri dan menjabat tangannya dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubatnya. Nabi SAW tidak menyalahkannya. Jadi merupakan takrir dari Nabi SAW. Ya, perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Dan juga perintah Nabi SAW, juga perbuatan Nabi SAW yang berdiri ketika menyambut anaknya Fatimah, ya putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang datang ke rumahnya. Nabi SAW menyambut dengan berdiri. Ketika melihat Fatimah masuk, ya, mengunjunginya, Nabi SAW berdiri menyambut putrinya ini. Jadi model berdiri yang model seperti ini maka tidak mengapa, bahkan bisa dikatakan ini adalah mustahab, termasuk perkara yang disyariatkannya. Adapun berdiri untuk berdiri wal qiyamu lisyahsi, berdiri untuk menghormati seseorang, maka jika dia orang yang dihormati itu menginginkan yang demikian ini, menginginkan orang berdiri agar menghormati dirinya, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini demikian ini tidak boleh berdasarkan sabda Nabi SAW yang beliau SAW bersabda, man ahabba ayyatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia suka agar orang lain berdiri menghormatinya, memuliakannya, maka carilah tempat duduknya di neraka. Jadi minta dimuliakan dengan berdiri menyambutnya. Dia marah ketika orang-orang tidak menyambutnya dengan berdiri. Ini saya datang kok cuek aja. Dianggapnya saya ini apa ini? Salah satu kok ngaji. Ya gitu. Yang demikian ini nggak boleh. Gitu. Ya. Adapun kalau orang respect dengan dia, kemudian dia berdiri, gitu. Kemudian dia berdiri, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Walaupun hal demikian, jika memang bisa menjadikan orang yang dimuliakan itu tambah bumbunannya tambah gede, ya, nggak usah dilakukan. Itu lebih baik. Ya, dengan kita berdiri memuliakan dia, menyambut dia, lalu menjadikan dia sombong, gitu. Ya, ada indikasi untuk semakin semena-mena, gitu. Semakin menjadikan dia tidak baik secara agama ini, maka sebaiknya tidak usah berdiri. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, tentunya lah bahwasanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu di dalamnya ada larangan bagi orang yang menginginkan agar orang lain berdiri, menyambutnya, memuliakannya. Itu juga dikatakan sebagai larangan bagi seseorang dari melakukan berdiri. Ya, sebagian orang memahami larangan Nabi SAW, barang siapa yang senang orang lain itu berdiri untuk dirinya, maka carilah tempat duduknya di neraka. Dikatakan oleh sebagian dari ulama, ini juga larangan bagi orang lain untuk berdiri kepada orang lain. Oleh karena itu, ini juga mengikuti kebiasaan para salafus saleh. Para sahabat Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang demikian itu. Tidak ada yang membiasakan berdiri ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian mereka menyambut berdiri dengan berdiri. Demikian pula di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, di zaman Khulafaur Rasyidin ada kebiasaan mereka tidak membiasakan hal demikian ini. Apalagi jika hal itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi tidak baik. Ya, menginginkan akan demikian itu, jadi sombong dan sebagainya. Maka sebaiknya tidak usah dilakukan. Bisa dikatakan itu sebagai membuka pintu keburukan bagi saudaranya.
Jadi ya biasa saja gitu. Ya biasa saja. Artinya penghormatan tidak harus seperti itu. Mungkin dengan salaman, berdiri salaman, biasa saja tanpa sikap-sikap yang berlebih-lebihan ya itu tidak mengapa. Kalau menyambut kedatangannya gitu. Wajar-wajar saja. Tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga dalam perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani yang diambil dari Imam Malik yang mengingkari berdirinya. Mengingkari berdiri selalu berdiri kepada orang-orang yang menginginkan agar dia berdiri. Demikian pula ketika ditanya tentang seorang wanita yang dia berlebihan di dalam memuliakan suaminya. Ketika bertemu dengan suaminya, kemudian dia mencopot pakaiannya, ya pakaian luarnya maksudnya, langsung ngeres. Dalam menyambut suaminya dia mencopot pakaiannya, tidak berpakaian yang luar, gitu maksudnya, bukan pakaian dalam, dan berdiri sampai suaminya itu duduk. Maka Imam Malik mengatakan, adapun menyambut yang demikian ini tidak mengapa. Yang menyambut suami yang demikian tidak mengapa. Adapun kalau berdirinya sampai dia berdiri terus sampai suaminya duduk, maka tidak boleh. Karena mata-mata menyambut suaminya datang disambut, ya, cium tangannya, cium pipinya juga, dibawakan tasnya kalau bawa tas, ya, digandeng, ya demikian tidak mengapa. Tapi kalau berlebih-lebihan, dan ini pun ya tentu tiap daerah berbeda-beda, urusan ukuran berlebih-lebihan. Dia tidak duduk kecuali suaminya duduk, gitu. Ini dikatakan ini terlalu berlebih-lebihan, ya sampai demikian ini. Maka itu tidak boleh kata Imam Malik. Karena sesungguhnya ini termasuk perbuatan penguasa yang sombong. Penguasa yang sombong. Intinya adalah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah berlebih-lebihan dan tidak itu ya kembali kepada urufnya. Ya kembali kepada kebiasaannya. Kalau dalam kebiasaan itu masuk perasaan kita itu berlebih-lebihan, ya juga tidak boleh dilakukan. Ya sewajarnya saja. Dan contoh yang terbaik adalah contoh dari para salafus saleh. Apakah mereka melakukan seperti itu terhadap orang lain atau tidak? Saya kira itu lebih selamat. Adapun berdiri dalam rangka untuk mengawasi atau menjaga, melindungi, maka ini pun juga tidak mengapa. Ya berdiri terhadap orang yang dilindungi, ya mungkin dia pejabat ataupun orang tuanya, seorang anak melindungi bapaknya, melindungi ibunya. Lalu dia berdiri terus untuk menjaganya, maka ini tidak mengapa. Ya ada kan seperti orang tuanya duduk, dia tetap berdiri. Karena dia menjaga orang tuanya agar tetap diam di sana kalau memang orang tuanya suka keluyuran, gitu. Sudah pikun, gitu. Jaga dia tetap berdiri. Ya, atau dia jaga di sana dari gangguan orang lain agar tidak diusir orang lain, misalnya dia jaga di sana. Seperti pasukan yang menjaga pejabat dan sebagainya, dia tetap berdiri. Maka demikian ini tidak mengapa. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin merasa supaya orang lain menghormati kita, membesarkan kita, mengagungkan kita dan sebagainya, maka sebaiknya itu dihindari karena kita khawatir itu masuk yang disabdakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang senang agar orang lain berdiri menghormat kepadanya, maka carilah tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk kita ya janganlah seperti itu. Ya, aku pejabat kok padahal mbek liyane, ya jangan berpikiran seperti itu. Ya, tawaduklah, ya, sikap tawaduklah. Rendah hatilah, enggak usah menunjukkan akan siapa kita, ya.
Tapi kalau kita yang mengetahui ini orang-orang yang memang layak dimuliakan, sebagaimana agama memerintahkan kepada kita memuliakannya, menghormatinya, seperti kita kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, kepada orang yang alim, ya, pada orang yang alim yang berilmu, kepada para pejabat, ya, jabat apa saja yang dia punya jabatan dengannya, ya kita muliakan. Kita tempatkan pada tempatnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita merasa apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz di dalam memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah ini mungkin terkesan gimana ya, terberlebih-lebihan gitu. Dan Mu'adz, ya, Sa'ad bin Mu'adz ini kan memutuskan menghukum mereka dengan membunuh hukuman mati kepada orang-orang yang ikut berperang memerangi Rasulullah SAW. Orang-orang dewasa yang ikut memerangi dan juga para wanita yang ikut memerangi, maka mereka dihukum mati. Mungkin kesan kita terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya ini bukanlah sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, apalagi kita sandarkan kepada perkataan Rasulullah SAW bahwasanya hukumnya itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat, ya selain itu mengingat apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini sungguh sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mereka ini adalah orang-orang yang tergabung dalam ikatan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk atau orang-orang yang menempati wilayah Madinah. Ada sebuah perjanjian, ya, dengan Rasulullah SAW dan penduduk Madinah yang lain, kelompok-kelompok yang di Madinah lain untuk menjaga Madinah. Menjaga keamanan Madinah. Kalau ada yang menyerang dari luar, maka mereka akan bersatu padu untuk menjaga Madinah dari serangan itu. Ini di antara poin perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, mereka ini mengkhianati Rasulullah SAW, ya, melepaskan di sepihak perjanjian ini. Dan ini bisa berakibat fatal. Karena mereka bukan lagi melepaskan sebuah ikatan perjanjian, tapi juga mereka bergabung dengan pasukan Ahzab. Mereka memberikan sokongan, dukungan material dan imaterial. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka juga menyampaikan rahasia yang ada pada kaum muslimin. Ya, mungkin letak pasukan di mana, kemudian kekuatan yang ada di sisi mana, kemudian kelemahannya di mana. Rahasia ini dibocorkan mereka kepada musuh. Kalau seandainya Allah tidak menolongnya ketika terjadi peperangan itu, maka ini akan sangat fatal bagi kaum muslimin, terutama anak-anak dan juga wanita. Ya, mereka tahu tempatnya. Sementara penjagaan tidak cukup kuat karena seluruh potensi kekuatan kaum muslimin menghadang pasukan gabungan yang akan menyerang Madinah di balik parit-parit mereka. Parit-parit yang mereka buat. Nah, ini mereka bisa menghabisi para wanita dan anak-anak. Ya, bahaya sekali. Dia menyerang dari belakang. Kita konsentrasi di depan, mereka menyerang dari belakang. Semua potensi ada di depan. Ternyata di dalam ada musuh yang siap menerkam. Nah, ini perilaku mereka ini jahat sekali dan membahayakan sekali. Maka saya kira dengan keputusan itu, ya katakanlah tanpa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau Nabi SAW bersabda tentang benarnya keputusan itu, maka dengan sikap dan perbuatan mereka ini layak dihukum mati. Dan sebagaimana ajaran dari orang-orang Yahudi dalam Taurat, di antara bentuk tobatnya mereka adalah membunuh diri mereka sendiri. Dan mereka ini tidak dibunuh semuanya, gitu. Hanya mereka yang membahayakan kaum muslimin. Dari orang-orang yang ikut berperang memerangi kaum muslimin. Adapun yang tidak ikut seperti anak-anak dan orang tua ataupun
para wanita tidak dihukum. Ya, mereka tidak dihukum. Yang dihukum mati itu adalah mereka-mereka yang punya potensi yang membahayakan kaum muslimin. Dan nyata-nyata mereka ikut mengkhianati perjanjian dan ikut bergabung dengan musuh dan ikut memerangi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu Bani Quraidah ini adalah di antara bani-bani dari orang-orang Yahudi. Bani Quraidah ini adalah kelompok bani yang paling keras permusuhannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling keras permusuhannya dengan kaum muslimin dibandingkan dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lainnya. Maka hukuman kepada Bani Quraidah ini berbeda dengan bani-bani yang lainnya. Mereka diusir gitu aja. Ya, mereka diusir sebelum-sebelum kita dalam ketika mereka melanggar perjanjian dan sebagainya, mereka diusir saja. Diusir, tidak boleh bawa apa-apa, diusir. Tapi kalau ini dibunuh, mereka ini potensi seperti itu. Ya, karena Bani Quraidah ini adalah kelompok orang yang sangat keras permusuhannya dibandingkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari perang Bani Quraidah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki perang Hudaybiyah sampai selesainya perang Mu'tah. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya bisa kita ulas tentang perang Hudaybiyah. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.